Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menunjukkan kuasanya untuk merespon demo besar-besaran yang terjadi di seluruh negeri. Unjuk rasa ini dipicu oleh penangkapan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu pada Rabu 19 Maret 2025. İmamoğlu adalah saingan utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk pemilihan presiden 2028 mendatang. İmamoğlu dijadwalkan terpilih sebagai calon presiden dari Partai Rakyat Republik atau CHP, partai oposisi di Turki, dalam pemungutan suara pada Minggu 23 Maret 2025. Sejak penangkapannya, protes yang bermula di Istanbul itu telah menyebar ke lebih dari 55 provinsi dari total 81 provinsi di Turki. Aksi represif oleh pihak berwajib pun tak terelakkan. Erdogan juga telah melontarkan kecaman berkali-kali kepada pihak yang membuat kerusuhan. Lalu apa saja tindakan Erdogan dan pemerintah Turki untuk coba memberangus oposisi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Salah satu pihak yang sering dituding Erdogan menjadi provokator demo adalah Ketua Partai Rakyat Republik atau CHP, partai oposisi di Turki, Özgür Özel. Ia dituding menyebabkan demo anti pemerintah semakin meluas dan mengganggu ketertiban umum. Tuduhan itu disampaikan Erdogan dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada hari Senin 24 Maret 2025 usai menggelar rapat kabinet. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Erdogan juga mengisyaratkan agar Özel bertanggung jawab atas protes tersebut. Menurutnya akan ada akuntabilitas politik di parlemen serta akuntabilitas hukum di pengadilan. Sebelum ini Erdogan juga mengaku berang melihat kerusuhan yang terjadi di negaranya. Dalam pidatonya pada Jumat 21 Maret 2025, ia mengatakan otoritas tak akan membiarkan ketertiban umum dirusak. İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Tak sampai di sana, sejumlah aksi represif pun dilakukan oleh aparat Turki. Kepolisian Turki telah menangkap sedikitnya 1.130 orang selama 6 hari terakhir, termasuk 43 orang pada Senin 24 Maret 2025 malam. Serikat Pekerja Media Dixbasinis mengatakan sedikitnya 10 wartawan dan pewarta foto ditangkap di rumah mereka karena meliput protes. Persatuan Jurnalis Turki, Asosiasi Jurnalis Turki, dan sejumlah asosiasi lain mengecam penangkapan ini. Reporter Without Borders atau RSF juga menuntut semua wartawan dibebaskan. Ini dianggap sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan pers dan hak rakyat untuk mengetahui kebenaran. Serikat pekerja itu juga menolak perintah pengadilan dari otoritas Turki untuk memblokir sedikitnya 700 akun, termasuk organisasi berita, wartawan, dan tokoh politik Ankara. Ali Yeril Kayal, Menteri Dalam Negeri Turki, mengatakan 1.133 orang telah ditahan sejak İmamoğlu ditangkap. Ia mengatakan beberapa dari mereka yang ditahan diidentifikasi memiliki hubungan dengan kelompok teroris. Banyak juga yang ditemukan memiliki catatan kriminal. Dalam protes, ratusan ribu orang yang mendukung İmamoğlu terlibat baku hantam dengan polisi. Aparat menggunakan meriam air, gas air mata, semprotan merica, dan peluru karet ke arah pengunjuk rasa di Istanbul, Ankara, dan Izmir. Para pengunjuk rasa membalas melemparkan batu, kembang api, dan benda-benda lain ke arah polisi anti huru hara. Lewat pesan di media sosial, İmamoğlu mengecam tindakan hukum terhadapnya sebagai eksekusi tanpa pengadilan politis. Ia juga yakin dapat memenangkan perang. Ditahannya İmamoğlu dan penangkapan oposisi serta wartawan ini memperdalam kekhawatiran akan nasib demokrasi dan supremasi hukum di negara itu.
Dikutip dari New York Times, para kritikus mengatakan Erdogan telah memperkuat kendalinya dan mengikis demokrasi Ankara. Erdogan mengisi birokrasi negara dengan para loyalis, mengkooptasi media berita untuk membatasi liputan negatif, dan membina jaksa serta hakim negara untuk menghukum rival-rival politiknya. Pada Januari lalu, seorang jurnalis dan agen ditangkap terkait protes tahun 2013. Beberapa pejabat tinggi juga ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu. Lalu sejak Oktober 2024, pihak berwenang telah mencopot 3 wali kota distrik Istanbul atas tuduhan korupsi dan terorisme. 1 orang telah digantikan dengan pejabat yang ditunjuk pemerintah. Bahkan selama Imamoglu menjadi wali kota, pemerintah telah meluncurkan 42 penyelidikan administratif dan 51 penyelidikan yudisial terhadap dirinya. Turkiye sedang tidak baik-baik saja. Demo besar-besaran berujung pada aksi represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Ribuan orang ditangkap, termasuk wartawan. Tak cuma di lokasi demo, penangkapan juga dilakukan di rumah mereka. Apa kabar kebebasan pers? Simak perkembangan dari Turkiye hanya di kanal YouTube Kompas.com.